Jadi memang datanya ya memang mayoritas apa 6 tahun merah, tapi 4 tahun pun juga ada ininya, ada hijaunya, dia naik gitu. Gitu sih ya. Itu terkait dengan sell in May and go away sih gitu. Iya, jadi belum tentu ya. Itu kan katanya karena berawal dari karena kalau di luar negeri di Amerika sana kalau mereka kan summer break ya. Jadi ceritanya mereka narik dana nih, makanya biasanya Mei itu terjadi koreksi di Kalau di market Indonesia gitu ya. Tapi ada nih aku jadi kayak ingat quotes, ada quotes di market dari Opa Warren Buffett nih. Be greedy when others are fearful. Nah, ketika market crash ini kan market koreksi atau crash terjadinya itu, nah orang kan lagi fearful, nah justru kita harus greedy ya. Nah menurut Mas Kemal, apakah ini saatnya untuk greedy nih kalau di saat ada koreksi begitu, dan apakah ini menjadi timing yang tepat nih kalau misalnya teman-teman ada yang rencana, oh gue mau nih taruh dana di reksadana Oke, saham atau gimana nih? Apakah oke, iya. ya Jadi gimana setuju Mas? dengan apa quotationnya Warren Buffett ya, be greedy when others are fearful, fearful when others are greedy ya. Gitu. Jadi kita harus maruk Ya. pada saat orang ketakutan dan kita harus takut pada saat orang lagi Mm, maruk, ibaratnya begitu ya. Dan memang secara betul. data, past historical data ya, bahwa pada saat market koreksi dalam gitu ya, dengan berbagai macam event gitu ya, orang yang ngambil, yang masuk ke berinvestasi ke pasar pada saat itu ya, dia itu mengalami return yang luar biasa besar gitu ya. Saya ambil contoh ya, pada Mm, saat awal pandemi ya, Teresia gitu ya, pada bulan Maret lah ya, Maret, April, Mei, Juni itu kan ibaratnya IHSG tuh turun terjun payung ya gitu ya. Jika seorang investor mm, masuk pada saat itu, apakah itu dia beli aset saham langsung ataupun masuk reksadana ya, dan dia lihat posisinya sekarang gitu ya, itu returnnya udah berkali-kali lipat sih bisa dibilang gitu ya. Memang pada saat orang lagi jual, memang intinya adalah kita masuk gitu ya. Tapi kan sulit itu ya kita menebak gitu ya, mm, kapan masuk, kapan market turun, apakah ini mm, turunnya udah cukup dalam atau bakal lebih dalam lagi. Berikut juga dengan ya, pada saat market naik, apakah ini naiknya tinggi atau bisa naik lagi gitu ya. Jadi timing the market itu sangat sulit Teresia gitu ya. Makanya mm, again salah satu prinsip investasi tadi yang investasi adalah kita disiplin ya. Yang paling ideal cara berinvestasi itu adalah melalui averaging ya. Jadi kita disiplin dan mm, konsisten ya. Mau tiap bulan misalnya kita sudah berkomit tiap bulan kita masuk misal 1 juta, nggak ngelihat market lagi turun atau market lagi naik, kita konsisten masuk 1 juta per bulan untuk let's say 3 bulan, 36 bulan ya. Kalau kita tarik garis lurus ya dari mm, awal kita masuk sampai dengan di akhir 3 tahun, itu hampir bisa dibilang mengalami return yang cukup bagus gitu ya. Nah, jadi timing the market is very very hard gitu ya. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang tahu kapan masuknya, apakah kalau lagi koreksi apakah sudah benar-benar dalam, ataupun kalau lagi naik apakah masih ada potensi naik atau tidak. Tapi buat kita-kita yang ibaratnya nggak mm, expert gitu ya, the best adalah kita konsisten mm, ya, kita melalui gitu. ya, mm. Dan mungkin kalau tadi bicara timing the market itu kan susah ya, apalagi kalau misalnya kita ada kesibukan atau nggak cocok sama mungkin ada teman-teman yang dari kerjaannya sibuk atau nggak sempat lihat market gitu. Wah, itu untung banget juga ada manajer investasi ya, yang dimana ini udah safe banget nih, udah diawasin sama, udah dikelola dananya sama manajer investasi yang udah under OJK, yang udah terpercaya nih. Dan tentunya pasti ada strategi-strateginya dong ya Mas Kemal. Mungkin Mas Kemal mau sharing nih strateginya, gimana sih biar
ini walaupun market lumayan volatile ya, tapi wah tetap bisa ngehasilkan return yang lumayan ya. Oke. Ya, pada saat market lagi koreksi seperti sekarang gitu ya, menurut saya satu kita harus lihat dulu ya penyebab market pun apa penyebabnya, kan tadi saya sudah informasikan memang ini lebih banyak itu pada apa yang terjadi secara global ya, yang tadi saya bilang kan suku bunga oleh the Fed ya, perang antara dan Ukraina dan COVID cases di China gitu ya. Terus kita lihat ke dalam ke Indonesia, apakah ada data-data ekonomi yang kurang bagus? Kalau kita lihat secara umum data-data indikator-indikator ekonomi kita tuh cukup kuat gitu ya. Nah, pada mengetahui hal tersebut, kita harusnya berpikir, oke, kalau kita masuk pada saat market lagi koreksi seperti sekarang, momentumnya tuh cukup kuat, cukup tepat gitu ya. Karena secara fundamental negara kita nggak ada masalah gitu ya. Ini dampak yang terjadi secara global ya. Kita masuk sekarang gitu ya, eventually dia akan kembali rebound gitu ya, dengan catatan memang tidak ada masalah fundamental yang terjadi di Indonesia. Jadi ya itu strategi umumnya ya, untuk strategi dalam pengelolaan fund kita pastinya itu kan masing-masing manajer investasi punya dapur dan strateginya masing-masing ya, Teresia gitu ya. Nah, tapi gunakanlah itu pasar lagi koreksi untuk berinvestasi di pasar sih gitu ya, Teresia, itu yang kan. Karena kenapa? Karena secara fundamental there is nothing wrong with our country gitu ya. Our economic indicator are very very strong and robust. Betul, setuju banget nih sama Mas Kemal. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke Q&A nih, soalnya udah lumayan banyak nih teman-teman yang nanya. Nih, mungkin pertanyaan terakhir yang lebih praktikal nih. Mungkin teman-teman yang baru mau mengalokasikan untuk dana darurat di reksadana nih, atau baru mau berinvestasi di reksadana. Nah, itu minimal subsnya berapa gitu, dan kalau mau redeem itu semuanya tadi udah dijelasin ya sama Mas Kemal ya, T+1 ya. Oke, benar. Jadi dari flagship funds-nya dari Star AM ya, mungkin saya mulai dari aset kelas yang paling rendah, yaitu Star Money Market. Star Money Market itu minimum subscription-nya murah sekali, cuma 100.000 ya. Nya itu T+1, itu kita T+1 pasti langsung cair gitu ya. Jadi untuk dana darurat ya, return-nya pun juga sangat menarik di kisaran 4,5% gitu ya. Nah, untuk Star Fixed Income Fund 2 ya, minimum subs-nya itu lebih murah lagi, cuman 10.000 ya. Lebih murah kan kalau kita ngopi ya di gerai kopi yang jauh itu, Teresia gitu ya. Kalau kita terjangkau 50.000 itu kan minimum kan, kalau kita ngopi-ngopi di gerai kopi itu kan, daripada ibaratnya berkorban lah seminggu 2 minggu kita nggak ngopi, lumayan itu kan ya, bisa itu kita udah bisa beli reksadana Star Fixed Income kita yang tadi secara historical return-nya itu tadi saya bilang di 13,4% gitu. Oke. Nah, untuk Star Sustainable Equity itu minimumnya, ntar saya cek dulu, minimumnya 10.000 juga ya, sama dengan Star Fixed Income Fund 2 gitu, minimum 10.000. Jadi dengan 10.000 aja udah bisa berinvestasi ya. Wah, ya itu terjangkau banget ya. Jadi udah teman-teman udah nggak ada alasan lagi, wah belum ada nih duitnya gitu. Ternyata sekarang 10.000, 100.000 udah bisa loh langsung investasi di reksadana langsung nih. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan. Mas Kemal mau pilih pertanyaan saja, atau ada nih yang menarik nih tadi saya baca. Mungkin ini saya bacain nanti Mas Kemal yang nextnya ya. Oke, adakah cara atau tips, ini dari Nemdaspandi, adakah cara atau tips supaya tetap konsisten investasi tiap bulan?
idealnya waktu invest berapa Oke. lama? Adakah cara yang konsisten ya, disiplin bisa diulang? Sorry, saya tadi agak miss pertanyaan. Ada cara atau tips supaya tetap konsisten Oh, investasi setiap bulan. Idealnya oke. waktu invest Oke, berapa lama? caranya ya supaya tetap Mm-mm. konsisten ya. Supaya tetap konsisten menurut saya ya yang Mhm. paling gampang setelah gajian langsung kita berinvestasi. Jangan ditunggu-tunggu. Karena kalau nunggu-nunggu duitnya udah keburu kepake untuk yang lain. Pasti ada aja gitu yang di ituin ya. Ya untuk beli inilah, untuk ngopi lah ataupun makan-makan cantik lah gitu ya. Nah, pasti ada. Jadi once kita terima gaji ya langsung alokasikan sesuai dengan alokasi yang sudah disepakati di awal gitu ya, berapapun itu persentasenya gitu ya. Itu menurut saya salah satu tips yang paling ampuh supaya kita tetap konsisten, ataupun ya kita bisa melakukan namanya installment plan ya, itu bekerja sama dengan bank gitu ya, jadi tiap bulan itu udah pasti di debit, jadi tanpa kita harus melakukan manual. Jadi kita bisa set kapan itu dia mau di debitnya. Ya, di setnya setelah pada saat kita menerima gaji. Gaji masuk terus langsung di debit untuk investasi. Ya, tanpa kita harus melakukan apa. Itu dijamin konsisten gitu ya. Yang kedua, masalah timing ya, Wah, masalah timing kapan waktu berinvestasi dan berapa lama ya. Berapa lamanya itu menurut saya kembali ke tujuan finansial masing-masing investor. Ya, saya ambil contoh ya, mm-mm. ada mungkin seorang mahasiswa ataupun yang baru lulus kuliah, dia mempunyai tujuan misalnya untuk menikah gitu ya. Makanya dia berinvestasi tahun depan gitu, misalnya dia mempunyai tujuan untuk menikah tahun depan. Oleh karena itu ya jangka waktu dia tuh 1 tahun gitu ya. Tapi mungkin ada yang baru mulai kerja, belum mau menikah, dan saya mau berinvestasi untuk membeli rumah 5 tahun dari sekarang. Ya berarti jangka waktunya 5 tahun gitu. Jadi untuk jangka waktu investasi itu tergantung ke masing-masing investor, karena masing-masing investor itu mempunyai tujuan investasi dan financial goal yang berbeda-beda, Teresia. Ya, setuju, setuju. Jadi selalu ingat, oh kita itu ada goals yang besar loh untuk masa depan kita gitu. Jadi itu juga biar kita ingat nih kalau ada godaan apa, oke kita harus tahan, disiplin, Benar. ya Kak. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya Mas Kemal mau pilih. Ini juga ada Uh, pertanyaan bagus nih dari ya aja deh yang milih teman deh, saya kita. bingung milihnya deh gitu. Ah, ah, Oke, aku pilihin ya. Ini ada dari teman kita, namanya Rafli. Rafli Pasha. Halo, mau tanya, apakah bijak apabila gaji yang kita punya itu pas-pasan, tapi tetap maksain buat investasi atau nyiapin dana darurat? Nah, ini menarik banget ya, karena kan banyak orang yang mungkin ada teman-teman yang concernnya itu, oh gajinya pas-pasan, tapi nanti dulu deh untuk dana oh, darurat atau investasi gitu nanti ya. dulu deh tunggu terkumpul. Nah Oke, pandangan kalau Mas gaji Kemal gimana? pas-pasan itu kan relatif ya. Mungkin pas-pasan buat Mas Adi ya tadi yang nanya, Mas Adi Ya mungkin ya. asumsinya Ya, UMR kali ya UMR. again itu kan pas-pasan kan relatif ya gitu ya, UMR, tergantung juga gaya hidup Ya. kita dan yang lain-lain. Tapi di luar itu semua ya, sekarang itu berinvestasi itu sangat mudah dan murah, Teresia ya. Ya, saya ambil contoh, beli reksadana Mm-mm. Star Fixed Income 2 dan Sustainable Equity itu 10.000 itu udah bisa gitu ya. Jadi menurut saya gaji pas-pasan untuk berinvestasi di reksadana pun masih bisa gitu ya. Jadi menurut saya uh, nggak, tanpa melihat jumlah gajinya berapa ya. Yang penting kalau kita sudah komit untuk mengalokasikan dana kita untuk berinvestasi, ya pasti bisa gitu ya. Karena untuk berinvestasi 10.000, maksud saya ya, saya nggak tidak bisa melihat orang yang nggak mau ngeluarin 10.000 gitu ya, nggak bisa gitu ibaratnya. Jadi sulit sekali gitu. Ya. Jadi tanpa melihat gaji, menurut saya berinvestasi itu harus gitu ya. Mau yang besar ataupun pas-pasan gitu ya.
Karena investasi sekarang ini sudah berubah Iya. dibanding zaman dulu ya, murah sekali 10.000 gitu loh. Kadang-kadang kita pesen Gojek aja lebih dari 10.000 kan pasti kan gitu. Kalau kita Ongkirnya, benar ongkirnya gitu aja kita lebih ya. warung aja Ya, gitu lebih dari 10.000 gitu kan. Sementara dengan 10.000 kita bisa berinvestasi di reksadana gitu ya. Jadi menurut saya nggak ada ya untuk tidak iya, berinvestasi. iya betul. Iya, jadi emang sekarang udah murah banget yang nggak ada alasan Benar. untuk nggak berinvestasi. Oke, untuk pertanyaan terakhir deh ya ini. Hmm, Nih, ini ada yang spesifik nih nanyanya. Dari Shirley.ayer. Setelah dapat gaji, kalau mau buat invest 2 tahunan, sebaiknya ditaruh di reksadana Oke, atau saham. untuk Untuk 2 dua tahunan tahunan. ya oke. Kalau menurut saya jangka waktu 2 tahunan itu lebih cocok ke reksadana. Karena kenapa? Mungkin reksadana untuk 2 tahunan bisa masuk reksadana fixed income ataupun reksadana saham ya. Mungkin bisa masuk produk fixed income 2 maupun Star Sustainable Equity kita yang returnnya cukup atraktif gitu ya. Kenapa saya tidak sarankan ke saham langsung gitu ya? Karena saham itu volatilitasnya cukup tinggi gitu ya. Dan dalam kurun 2 tahun itu menurut saya waktu yang belum ideal untuk berinvestasi di saham ya. Kalau misalnya waktunya lebih panjang, minimum 3 tahun, itu masih oke sih menurut saya berinvestasi di saham gitu ya. Nah, tapi ataupun ya bisa dikombinasikan Teresia ya, mungkin 50 di reksadana, 50 di saham gitu. Oke, jadi bisa Benar. dibagi ya, bisa dibagi. Oke, jadi tadi udah nih 3 pertanyaannya. Nah, teman-teman kalau yang belum punya reksadana atau apa, nah gampang banget nih bisa langsung klik nih eform.trimega.id untuk langsung bikin rekening. Karena sekarang nggak cuman gampang banget ya, sehari udah Iya, jadi loh ini akunnya. Dan minimal dari 10.000 ya udah bisa benar. beli reksadana. Oke, thank you buat mungkin untuk Mas Kemal nih, ada nggak em, pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi berusaha disiplin mengatur keuangan? Ada nggak kata-kata untuk Oke, mungkin memotivasi biar saya semangat sebagai nih? penutup nggak banyak-banyak ya. Tidak ada waktu, tidak ada kata telat Ya. untuk berinvestasi ya. Mulailah dari sekarang karena investasi itu saat ini ya sudah mudah, sangat mudah. Tadi Teresia juga akunnya sehari sudah selesai gitu ya. Itu sangat mudah dan sangat murah Ya, gitu ya. 10.000 udah bisa reksadana. Belinya di mana? Ya, beli produk Star di aplikasinya Trimegah gitu. ya, betul. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Star Asset Management dan Trimegah ya, karena ada update-update mengenai keuangan, seputar keuangan dan dunia investasi gitu. Nah, jadi intinya kita dream big, tapi kita start small, it's okay ya. Iya, oke. Jadi teman-teman nanti pantengin terus. Jangan lupa follow Star Asset Management Instagramnya dan Trimega nanti akan ada pengumuman untuk giveaway hari ini nih. 3 pemenang tadinya akan di-announce di hari Kamis nanti di akunnya Star Asset Management. Nah, oke, terima kasih Mas Kemal malam hari ini udah aku yakin teman-teman udah dapat banyak insight nih, udah makin bijaksana dalam mengelola keuangannya, mengelola gajinya nih biar gajinya tetap bekerja optimal ya, tidak nganggur doang duitnya. Oke, terima kasih waktunya juga buat teman-teman. Luar biasa, ini besok libur tapi malam ini masih mau belajar bareng ya Ya, semuanya. terima kasih. Oke. Selamat malam Ya, semua.